teman-teman semuanya, selamat pagi. Oke, nah mungkin sesuai dengan posternya juga ya teman-teman ya. Kita bakal bahas untuk fact atau myth misteri MSCI jadi kutukan ARA dan ARB. Nah, kebetulan aku nggak sedih. Uh, Ko Andre Benas, jadi kita sambil menunggu, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung drop aja ya guys di Q&A box yang ada di live ini. Oke, selamat pagi kok. Pagi, Farah. Pagi. Thank you kok udah nyempatin waktu untuk ikutan live juga. So, teman-teman, jadi Baspek ini tuh kita bakal adain setiap bulan bareng tim research juga dan bareng Ko Andre, di mana sebelum market buka jam sekitar 8.30 kita bakal ngisi atau bahas keadaan market belakangan ini. So mungkin sesuai dengan topiknya nih kok kita bakal mulai. Boleh tahu nggak sih kok, kan kita setiap bulan itu bakal sering banget mendengar yang namanya rebalancing MSCI. Boleh jelasin nggak sih kok itu sebenarnya apa ya? Oke, mungkin kalau MSCI rebalancing sebenarnya nggak tiap bulan sih. Jadi kalau MSCI itu biasanya setahun 2 kali ya. Jadi mungkin kalau indeks yang lain kayak LQ45, kemudian kemarin juga ada Jakarta Indeks Syariah, itu mungkin timingnya sedikit berbeda. Cuman kalau MSCI biasanya memang setahun 2 kali. Nah, ini memang yang MSCI itu relatively adalah event besar ya. Jadi kita tahulah MSCI itu adalah patokan benchmark dari fund manager asing untuk saham-saham di Indonesia ya. Jadi untuk MSCI itu banyak sekali indeksnya. Ada MSCI Indonesia, ada MSCI Asia, ada emerging market. Nah, MSCI itu biasanya dibagi ke country rating dulu ya. Jadi biasanya yang marketnya besar, weightingnya paling gede, kemudian disusul yang mungkin ya second best atau misalnya kita lihat lah kalau develop market pasti yang weighting paling besar tetap dari US, kemudian juga ada kita lihat ada London Stock Exchange, kemudian ada Europe juga di DAX, kemudian juga ada yang pasti kebanyakan di develop market. Nah, kemudian untuk yang di Asian market itu pasti ada Jepang, ada India, ada Singapura, Indonesia, kemudian ada Hong Kong. Nah, untuk Indonesia itu ya kemungkinan besar biasanya weightingnya paling kecil. Tapi kok kemarin kenapa tiba-tiba jadi rame banget ya MSCI gitu? Karena Goto naiknya ditarik kenceng banget gitu. Jadi kalau itu sih memang biasanya untuk penentuan masuk MSCI inclusion sama exclusion itu setahun 2 kali gitu. Satu di bulan Mei, nanti berarti the next adalah di bulan November. Nah, biasanya announcement-nya itu sebelum kalau kita lihat sih MSCI ini untuk yang 2023 ini announcement-nya November 14 2023 ya. Kemudian nanti efektif date-nya itu Desember 1 gitu. Jadi teman-teman perhatiin aja di November ini yang di-include di MSCI Index itu apa aja. Nah, pasti pertanyaannya syaratnya apa aja sih buat Betul. jadi MSCI Index itu? Sebenarnya syaratnya banyak sih. Syaratnya pasti harus big cap ya, harus big cap, kemudian trading volume hariannya juga di atas certain threshold yang udah ditentukan oleh MSCI. Nah, baik lagi, kenapa bisa begitu? Nah, ini sebenarnya lebih ke arah liquidity aja gitu. Jadi nggak melihat fundamental company-nya ya. Jadi ini benar-benar on the liquidity performance dari suatu saham gitu. Kalau ditanya kan kayak kemarin Goto kan performance-nya belum bagus-bagus amat, kenapa masuk? Ya baik lagi liquid banget gitu. Jadi patokannya ini sebenarnya liquidity. Nah kan kalau liquidity itu biasanya juga ya impact dari performance saham itu sendiri ya secara fundamental gitu. Kalau orang banyak yang trading ya udah otomatis berarti ada story atau ada fundamental di belakangnya. Tapi ya at the end of the day is the benchmark of liquidity juga. Nah, untuk kayak LQ45 sama persis juga tuh, patokannya juga liquidity, kemudian ada free float weight gitu. Jadi ini setiap tahun juga di reviewnya 2 kali juga sih setahu saya gitu. Jadi teman-teman perhatiin aja gitu kalau ada impact dari apa inclusion atau exclusion biasanya harga saham yang akan gerak. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen tahu gitu, kalau gitu beli saham yang di-include atau yang di-exclude. Nah, ini is a totally different ball game lah ya. Kalau kemarin itu kan memang kita udah tahu lah Goto itu akan di-include oleh MSCI, tapi secara performance-nya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum pengumuman
harga sahamnya itu malah ditarik turun gitu. Jadi kadang-kadang kan teman-teman investor bingung kan, kok di-include ke MSCI yang which is foreign investor yang masuk kok malah turun gitu. Ya, baik lagi kadang-kadang secara trading perspektif itu para foreign investor itu akan membeli sahamnya itu ketika mendekati harga penutupan ya. Jadi benar-benar near to closing time ya. Jadi kalau kemarin ya kita lihat ramainya saham GoTo itu memang benar-benar di jam 3.30 sampai mungkin di MOC-nya ya atau di market on close itu jadi jam 3.50 sampai mungkin 4.15 gitu. Jadi biasanya saham yang di-include itu tergantung fundamental ya. Kalau fundamentalnya memang udah lagi jelek banget, yang di-include malah kadang-kadang dibuangin terus gitu. Justru saham yang di-exclude dari MSCI Inclusion biasanya yang dibeli. Nah, kalau kayak kemarin kan itu contohnya GGRM ya, yang di-exclude ya. Nah, kita lihat memang secara kinerja itu kalau satu bulan sebelum exclusion juga si GGRM ini juga dibuangin investor juga gitu, terutama foreign ya. Itu karena ya mereka pasti ingin kurangin weightingnya gudang garam di indeksnya mereka gitu. Tapi kok malah habis itu naik ya, kita lihat di hari pertama setelah MSCI rebalancing gudang garamnya naiknya kenceng hampir 5%. Nah gitu biasanya kebalikan nih ketika inclusion the next on the rebalancing day itu biasanya akan dijual gitu. Jadi kayak kemarin Goto dibikin ARB. Nah, tapi untuk kayak GGRM malah dibikin naik gitu. Jadi teman-teman ingetin aja ini patternnya selalu sama. Saya selalu ngikutin beberapa kali MSCI inclusion exclusion patternnya selalu sama. Yang di exclude biasanya akan naik, yang di include akan turun gitu. Cuman ini mungkin 80% benar lah ya, tergantung fundamentalnya at the moment gitu. Kalau kayak sekarang saya cukup yakin kalau kemarin itu gudang garam itu bisa naik gitu karena kita lihat performance-nya di first quarter 2023 itu kan mereka udah growth udah deliver EPS growth-nya itu hampir 200% ya. Jadi wajar gitu fundamental mereka masih bagus. Secara valuation wise juga masih trading di 9 sampai 10 kali forward PE 2023 gitu. Jadi is relatively very cheap. Jadinya kita lihat yang tampung itu kebanyakan pasti domestic investor. Nah, kalau MSCI Inclusion yang tampung itu kebanyakan foreign investor gitu. Jadi play-nya kalau inclusion domestic investor jual ke foreign, kalau misalnya exclusion foreign jual ke domestik gitu. Jadi teman-teman tinggal ikut kubu camp yang mana nih? Kubu camp foreign investor atau domestic investor. Tapi baik lagi ya, kalau foreign investor itu kenapa kemarin volumenya besar sekali? Karena si MSCI ini banyak pakai yang algorithm fund ya atau algo index fund gitu. Jadi otomatis mereka nggak lihat fundamental, mereka playing itu cuman mimicking the index ya atau benar-benar disamain gitu, weightingnya di indeks berapa disamain gitu. Jadi not really on the fundamental basis gitu. Jadi ya tetap aja teman-teman kalau mau invest ya pasti harus liatin fundamentalnya juga gitu. Atau ya teman-teman udah percaya aja gitu dengan pattern ketika ada inclusion dan exclusion teman-teman tinggal ikutin aja. Pokoknya kalau di include besoknya pasti turun, kalau di exclude biasanya pasti naik. Nah, itu sih rumusnya untuk MSCI. Oke. Nah, itu dicatat tuh teman-teman. Nah, ini ada yang related question juga kok. Dari Karel. Syarat-syarat saham masuk MSCI itu apa ya kok? Nah itu tadi syarat utamanya kalau nggak salah sih free float. Jadi kan kayak Goto itu kan liquid banget ya. Jadi biasanya liquidity saya kurang hafal technicalnya, tapi biasanya ada average liquidity-nya itu dihitung berapa hari ya. Mungkin kayak hampir setahun atau berapa bulan gitu dihitung liquidity-nya. Kemudian juga dari free float-nya itu harus cukup masukin threshold ya. Makanya saham yang masuk MSCI itu rata-rata liquid. Nah ini kan teman-teman bisa jadi contoh ya. Kemarin kan Goto itu kan memang liquid banget ya. Mungkin daily turnover-nya gede juga. Mungkin bisa di atas 200 atau 300 miliar. Itu kemarin memang luar biasa sih sampai berapa T gitu ya. Nah, kalau kayak gudang garam gitu, kita lihat juga kan daily trading forum hariannya kan kecil ya, nggak segede Goto gitu. Jadi itu sebenarnya udah patokan mana yang bakalan di-include, mana yang di-exclude. Jadi key indikatornya pertama liquidity, nggak ada fundamental itu. Fundamentalnya adalah benar-benar putaran saham sama free float weight-nya gitu, atau saham yang dilepas di pabriknya. Itu aja sih kuncinya. Cuma baik lagi, ini nggak ada yang tahu tuh cuman orang MSCI. Kalau baca research report mungkin dari tempat-tempat lain atau mungkin nanti dari BCA Sekuritas,
biasanya itu cuman indikator ya, belum tentu benar gitu. Jadi mungkin kebenarannya itu kalau misalnya kayak broker-broker bikin mungkin 70 to 60% lah. Not really 100%. Yang tahu itu cuman MSCI lah. Dan biasanya orang tahu itu ya pas hari pengumuman ya gitu. Makanya play-nya itu biasanya pas hari menjelang MSCI-nya, dan terutama udah di jam-jam dekat closing market gitu, dari 33.30 sampai 3.50. I see. Oke, berarti the next announcement di tahun ini di November ya, kok ya? Oke. Betul, November. Nah, teman-teman bisa ikutin pattern-nya lagi tuh. Kayak di November, kalau waktu once announcement, di dekat penutupan market tuh bisa ikutan. Yang kalau exclusion-nya itu siapa, inclusion-nya itu siapa. Oke, next nih kok mau nanya tentang inflasi Indonesia. Kan kemarin juga sempat ada announcement dari inflasi Indonesia yang terus melandai nih kok. Nah, Hmm. apakah suku bunga acuan BI itu juga bisa turun lebih cepat kok? Untuk view interest rate ke depannya gimana nih kok? Oke, kalau disinflation sebenarnya kita lihat memang udah banyak ya story yang beredar Hmm. tentang disinflation gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri sih sebenarnya masih lumayan terjaga ya inflasi, dan mungkin ada ekspektasi bisa turun gitu. Jadi ada beberapa faktor kan. Kalau kita lihat memang penyebab inflasi recently adalah kenaikan harga beras yang cukup signifikan gitu. Tapi ada dan net kita lihat kemarin kan Pertamina udah mengumumkan penurunan harga BBM ya, non subsidi gitu. Jadi ini sebenarnya ini akan impact ke penurunan biaya logistik ya, hopefully, walaupun kita tahulah pasti perusahaan-perusahaan yang udah naikin harga nggak mungkin naikin harga gitu, tapi cuannya makin gede. Nah, kemudian juga ada di satu sisi kita lihat, kalau kita lihat dari inventory di China memang udah cukup banyak ya, udah tinggi banget gitu. Jadi yang kita baca itu bahwa di China itu ada diskon gede-gedean untuk inventory barang capital goods yang akan diekspor sama mereka. Nah, ini harapannya harga udah normal, kemudian udah nggak ada COVID lockdown. Ini intinya biaya logistik lebih murah, kemudian juga biaya labor juga jadi lebih make sense gitu. Nah, ini dan inventory lebih banyak. Ini sebenarnya ada ekspektasi untuk disinflation terutama untuk capital goods gitu. Jadi kita lihat sebenarnya this is good for the inflation level, tapi not so good on the leading indicator for growth ya. Jadi balik lagi ini kayak pisang bermata dua gitu. Nah, kalau kita inflasinya sebenarnya udah tinggi, berarti kan sebenarnya butuh deflasi kan untuk nurunin Hmm. inflasi gitu. Nah, kita tahulah deflasi itu kan sebenarnya bukan pertanda positif ya untuk economic growth ya. Jadi kita lihat ini, kita sebenarnya in a difficult position juga gitu. Walaupun kita berharap suku bunga turun gitu. Kalau dari BCA sendiri memang kelihatannya belum akan ada penurunan suku bunga ya sampai akhir tahun gitu kita ngeliatnya. Mungkin pausing aja gitu, karena kan sekarang udah di level di 5,75. Tapi balik lagi ini nanti tergantung data dari Fed juga gitu. Kalau misalnya kita lihat dari US-nya aja udah mulai ada disinflasi, kemudian mereka akan turunin suku bunga, ya mungkin aja kita turunin suku bunga gitu. Tapi kuncinya buat Fed, nggak mungkin mereka turun dulu lah. Yang pasti terjadi adalah mungkin pause dulu, mungkin ditahan dulu baru turunin gitu. Karena kan mereka data driven gitu. Jadi harus nunggu inflasinya benar-benar stabil atau deflasi di US-nya sendiri. Sedangkan kita lihat data ekonomi di US terutama dari labor market itu masih very strong gitu. Jadi masih ada ekspektasi untuk inflasi, apalagi kalau kita lihat propertinya juga masih harganya tinggi gitu. Jadi mungkin masih 50-50. Kita lihat apakah akan ada penurunan suku bunga di bulan Juni ini dari Fed. Tapi saya sih expect-nya akan pause dulu ya. Itu pause, mungkin nanti akan turun mungkin menjelang akhir tahun gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri, saya rasa mungkin akan stay dulu di 575. Kalau misalnya Indonesia cut duluan, it will be a surprise for index kita. Mungkin bisa positif ya buat sektor-sektor yang lain. Tapi for the time being, untuk konservatif, kayaknya sih kita maintain aja ya di 5,75. 5,75% ya. Mm-mm. Oke deh, kalau gitu. Terus kok, ini kan kemarin kita dapat info juga ya kok, kalau misalnya tentang US debt ceiling, yang mana hutang US tuh menunggak sampai jatuh temponya itu 1 Juni 2023. Nah, boleh tahu nggak sih kok untuk latar belakangnya sendiri dari debt ceiling ini, terus kenapa endingnya itu adalah mereka bisa menambah limit utang pagu hutangnya itu.
Ya jelasin nggak kok? Oke, sebenarnya sih dari awal tahun kita juga tahu lah, US ini punya masalah Mm-mm, di utang betul. gitu. Dan biasa, ini kan menjelang pemilu juga ya di US gitu. Nah, kita tahu ini jadi bahan politik juga lah di Amerika Mm, untuk negosiasi antara Demokrat sama Republik. Nah, at the end of the day, secara historically itu US itu nggak pernah nolak untuk debt ceiling gitu. Karena negara mereka juga banyak bergantung sama hutang. Dan kita tahu hutang mereka itu dipakai sebenarnya juga untuk ngebiayain ya satu lah teman-teman tahu biaya perang, which is sebenarnya ini nggak pernah turun gitu. Makanya ada perang di Rusia sama Ukraine. Kemudian juga ada biaya namanya buat social security, buat healthcare. Nah ini selalu naik gitu. Nah ini kan kedua biaya atau pos penting sebenarnya yang di US itu nggak mungkin turun gitu karena ya ini menjadi key point untuk para politikus di sana untuk mendapatkan vote gitu ya. Jadi nggak mungkin lah biaya healthcare diturunin, kemudian biaya perang diturunin karena biaya perang itu kan sumber uang juga ya buat beberapa US company ya, terutama untuk industri defense-nya. Karena kan industri defense-nya itu kan cukup berkontribusi besar terhadap GDP US gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau misalnya debt ceiling nggak dinaikin, ya udah otomatis gitu. Mereka nggak bisa perang, mereka nggak bisa cover healthcare-nya mereka, dan mereka nggak bisa ngelakuin banyak hal gitu. Jadi udah otomatis ya mereka pasti akan naikin gitu. Tinggal naiknya berapa aja. Sama pos-pos apa aja yang akan dikurangin gitu. Nah, yang kemarin kita juga ada dengar insight menarik dari BCA juga. Sebenarnya yang dikurangin itu ya kemungkinan besar adalah ya research, kemudian development. Nah, ini sebenarnya nggak bagus ya untuk productivity buat ekonomi Amerika in the next 5 atau 10 years gitu. Jadi ya I think menaikkan debt ceiling ini ya hanya bisa dibilang ya obat sementara aja gitu untuk menanggulangi utang US yang sangat tinggi gitu. Tapi in the long term ya kita nggak tahu apakah mereka akan nggak mau perang terus atau misalnya emang ada improvement di apa di healthcare kita nggak tahu gitu tapi at least it's a temporary market solution kita lihat marketnya kan reacting is very positif ya gitu jadi dan kita lihat beberapa market di develop market kemudian juga di Hong Kong ini juga masih positif ya dengan adanya kenaikan debt ceiling ya hopefully di Indonesia sendiri bisa terjadi flow yang juga cukup bagus dan kita lihat sebenarnya indeks kita juga udah cukup murah ya di 6.600 ya. Jadi dan secara makro memang Indonesia belum kenapa-napa. Jadi saya cukup optimis juga di 86.600 sebenarnya is a quite good support. Cuman memang minim katalis saja sih untuk indeksnya bisa bergerak cepat seperti di tahun lalu. Oke. Kalau dari utang US itu sendiri kok, berarti di extend-nya tuh sampai kapan ya? Kayaknya ya sampai debt ceiling-nya mentok lagi sih. Oh, kayak gitu ya, Pokoknya berarti. intinya sampai ya mereka bisa bayar bunga, terus kemudian intinya sampai biasanya sih kejadiannya sampai mereka itu akan sampai mentok gitu. Kalau nggak sampai mentok ya mereka nggak akan debt ceiling sih historically gitu. Jadi kita lihat ya kalau utangnya belum bermasalah ya, ini masih jalan-jalan aja gitu ya. At the end of the day ya mereka butuh uang lah untuk ngebiayain perang mereka sama rakyat mereka, terutama untuk social welfare ya. Jadi kalau possibility dari US bakal default, itu ada nggak sih kok? Ya kalau dengan udah ada debt ceiling ya, I don't think US will default ya, gitu karena ya perang masih jalan ya, of course industri militer mereka masih jalan, healthcare masih jalan, jadi nggak ada lah default default itu. Historically juga US nggak pernah default kan. Iya, betul. Tapi kalau negara-negara yang default gara-gara utang itu banyak juga ya kok ya? Ya pasti negara yang default karena utang banyak ya, terutama mungkin di di emerging market, mungkin di Amerika Latin, kemudian juga kita lihat kayak di Asia juga ada gitu. Tapi balik itu kan banyak hal ya, itu tergantung dari current account deficit, trade balance mereka, kemudian juga dari spending mereka di negara itu kayak gimana gitu. Mungkin contohnya ya kayak Argentina, inflasinya gila-gilaan, tapi mereka mismanage mereka punya balance sheet. Kemudian juga kemarin ada apa ya, Pakistan Hmm. yang sebenarnya juga lagi susah banget gitu karena kan harga food cropnya juga berantakan itu kemudian juga oh sorry bukan Pakistan Sri Lanka ya kemarin ya Sri Lanka kemudian juga ada Lebanon Turki for some extent juga sempat bermasalah even Greece yang waktu itu tahun 2000 berapa 2004 Greece juga bermasalah kan gitu jadi sebenarnya ya kemungkinan default itu pasti ada lah tapi ini tergantung dari pemerintah sama central bank mereka itu memanage keuangan mereka gitu. Jadi kalau ditanya Indonesia akan default,
I don't think Indonesia will default gitu, karena kalau kita lihat malah sovereign rating Indonesia terus malah naik ya. Jadi mestinya it's a positive lah. Tapi kalau US bangkrut, I don't think so. Kayak India bangkrut, kayaknya I don't think so. China bangkrut, I don't think so. Kecuali ada black swan event ya. Misalnya kayak China beneran nyerang Taiwan, atau beneran China nanti ribut sama India, ya I don't know. Mungkin itu bisa menjadi salah satu potensi default untuk negara besar kayak di China atau India gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada black swan event yang kayak perang begitu sih mestinya enggak ya. Oke. Tuh, jadi ketakutan investor yang sebelumnya bahwa US bakal default terus bakal effect juga ke Indonesian market itu kemungkinannya masih jauh ya kok ya. Berarti teman-teman jangan khawatir untuk berita-berita seperti itu. Nah, next nih kok kita bahas. Tadi kan sempat mention bahwa BBM Indonesia itu sempat ada penurunan. Nah, kira-kira sektor apa sih yang menarik kok untuk kita lirik dan menjadi positif katalis lah untuk perusahaan-perusahaannya? Jadi sebenarnya kalau BBM itu hanya one part of the equation lah ya, dari misalnya emiten gitu ya. Kalau untuk transportasi, of course BBM mungkin besar sekali ya, COG Asia mungkin bisa 25-30% COG Asia itu ya dari BBM. Ya of course kalau misalnya turunnya 5% ya pasti impact yang 25% ke 5% aja, net impact itunya bisa sampai 1-2%. Jadi bisa ada improvement di GP margin ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan kayak logistik, kemudian transportasi. Nah, ini sebenarnya is a good sentiment lah ya buat mereka. Nah, makanya mungkin ini one of the reason kayak stok ya Asa kemarin sempat naik ya. Mungkin ini part of the logistik juga kan, karena kan bensin banyak impact ke bisnisnya mereka gitu. Tapi kalau ditanya apakah bensin bisa turun lagi, ya balik lagi tergantung harga oilnya ini bisa kemana gitu. Karena kalau kita lihat kemarin itu udah mau ngekat lagi gitu. Jadi kita lihat mungkin harga oil ya di sini-sini aja gitu. Mungkin nggak bisa turun lagi, tapi juga mungkin kalau ditanya bisa naik atau lagi atau enggak, tergantung demand. Gitu. Jadi saya rasa impact-nya sih saya rasa nggak terlalu banyak, mungkin minimal terhadap emiten-emiten ya. Tapi yang pasti dengan adanya penurunan BBM, daya beli masyarakat ini bisa naik gitu. Karena ibaratnya disposable income yang teman-teman punya di sini bisa naik sedikit lah. Jadi teman-teman bisa afford more goods lah ya untuk rumah tangga kalian gitu. Kalian bisa beli pulsa lebih banyak, atau misalnya kalian bisa lebih beli barang retail lebih banyak, atau misalnya makanan lebih banyak gitu. Jadi in the long run it's more positive on the consumer good side sama retail side karena you have more disposable income. Tapi on the short term side ya mestinya emiten-emiten kayak transport, logistik, ini sebenarnya benefit ya. Even for some extent, ya kita lihat kayak misalnya kayak coal contractor juga sebenarnya benefit gitu. Cuman unfortunately, kayak coal contractor ini kan related to coal ya, dan kita tahu coal harganya lagi turun banget gitu. Jadi I'm not recommending kayak trying to catch the knife lagi sekarang gitu. Mungkin lihatnya lebih holistik aja, lihatnya lebih holistiknya ke jauh aja gitu, kayak consumer good ya bisa bagus gitu. Rokok mungkin orang yang kemarin lebih fokus untuk nyari dengan bayar bensin dibandingin beli rokok, ya sekarang mungkin dengan adanya duit lebih spare lebih bisa beli rokok lebih gitu. Jadi kita lihat impact-nya menurut saya lebih banyak ke consumer ya, ke sama daya beli masyarakat ini, dan kemungkinan besar consumer confidence bisa naik ya kalau harga BBM turun. I see. Oke. Ini kita next-nya lanjut ke question box ya kok ya. Jadi ada pertanyaan dari Harry. Jadi hari ini BBCA-nya itu niatannya untuk nabung tiap bulan 3 lot BBCA sampai 10 tahun ke depan kok. Nah, kalau boleh tahu pandangan BBCA sendiri gimana kok? Kalau BBCA sih sebenarnya no doubt ya, kita lihat tiap tahun konsisten return ya, jadi ROI-nya selalu bagus. Jadi saya rasa ya nggak apa-apa gitu kalau memang konsisten mau nyambung tiap bulan buat BCA selama banknya masih besar dan ekonomi kita masih growing. I think BBCA should deliver lah, dan BBCA sih nggak pernah deliver ya laporan keuangan, jadi saya sih nggak ada masalah. Jadi tinggal disiplin aja gitu. Mau beli tiap bulan atau mau beli tiap merah, nah itu tergantung strategi masing-masing. Tapi ya bagusnya sih memang ya kalau bisa di setiap bulan ada merah ya bolehlah dibeli gitu. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan santai karena ini stoknya bisa di hold untuk long run.
Kalau ditanya evaluasi mahal ya mahal, itu cuman ya baik lagi kita paying for like a good consistent company delivery. Jadi saya rasa fine-fine aja sih untuk BBCA. Oke. Ini ada tanya juga kok tentang Harum. Oke, Harum untuk dan Harum Cool. sebenarnya ya kalau Cool ini memang lagi agak bisa dibilang lagi agak ini ya, lagi agak gloomy ya, karena kita tahu harga coalnya lagi turun, kemudian juga demand dari Cina juga menurun, inventory di Cina jadi banyak. Jadi saya rasa untuk coal memang kayaknya bisa tiarap dulu sebentar, tapi harganya mungkin ya nggak akan jauh-jauh amat dari sini. Cuma kalau ditanya apakah bisa naik kayak tahun lalu, jawabannya enggak, karena kita sendiri dari BCA kita habis downgrade dari overweight ke netral, jadi saya rasa ya I think netral-netral aja sih. Sama mungkin untuk nikel juga global growth lagi melambat, jadi it's not good timing buat nikel juga karena oversupply. Jadi udah jawabannya dua-dua nih. Untuk komoditi memang lagi agak tough ya recently. Oke. Berarti juga similar untuk Adaro juga ya kok ya? Yes, untuk Adaro sama. Oke. Next nih kok untuk pertanyaan banking. Boleh tahu nggak view-nya tentang BBRI dan Agro? Untuk BBRI sih topik BCA juga ya. Jadi BBRI itu biasanya paling benefit kalau misalnya interest rate turun ya. Interest rate turun karena dia memang produknya spesifik micro yang which is high yielder. Jadi dengan ada penurunan suku bunga, ya interest expense mereka bisa turun tapi yield mereka masih tinggi gitu. Jadi kenapa investor suka? Dan ini udah berulang-ulang kali sih sebenarnya kalau kayak BRI itu ketika interest rate turun ya biasanya BRI paling disukain orang gitu dibandingin dengan mungkin Bank Mandiri atau BNI. Itu kalau untuk agro ya ini di Gbanks ya. Jadi kalau secara fundamental saya belum lihat ada signifikan perubahan di fundamental. Jadi kalau selama tech-nya belum rally-rally banget, sama di Gbanks saya belum jalan-jalan banget, kayaknya agro nggak kemana-mana sih. Berarti untuk digital bank sekarang belum ada katalis lagi ya kok ya? Ya, ya kalau cuma trading doang sih mungkin kita lihat ya Arto bisa naik-naik gitu. Cuman kalau kalau ngomongin fundamental gitu dipegang pajang sih saya nggak lihat ada perubahan signifikan di fundamental on digital banking sih ya gitu. Jadi saya prefer conventional banking yang juga mau nge-tap digital market. Hmm, Oke. Next nih kok, kalau dari semen kok SMGR. Nah, SMGR ini juga secara fundamental itu juga nggak gampang sih. Karena kita lihat kan industrinya udah overcrowded gitu. Mm-mm. Walaupun sebenarnya ada potential expansion margin, tapi katanya volume growth-nya ini yang menurun gitu. Jadi kita lihat udah ada price war, udah ada volume growth yang menurun. Jadi saya rasa ya agak challenging juga sih untuk semen Gresik. Jadi kelihatannya sektornya kita juga masih kuat netral. Kayaknya belum lihat banyak katalis lagi sih di industri semen. Oke. Kalau untuk properti kok, untuk industri properti. Properti kayaknya masih hot ya, properti masih hot. Kita lihat ini play dari Mm-mm. rupiah yang menguat ya. Jadi saya rasa properti masih oke. Nanti ya hopefully interest rate menurun, daya beli bisa meningkat juga. Kita lihat juga LRT udah mau jalan. Ya, Jadi kelihatannya mungkin nanti banyak juga tuh story-story apa tuh transit oriented TOD ya. ya, Kalau teman-teman ingat TOD. beberapa tahun yang lalu, ramai itu emiten-emiten yang mau bikin TOD, transit oriented development, yang mungkin bisa ramai lagi pas LRT. Tapi secara sentimen, properti masih oke untuk sementara gitu. Jadi saya rasa kalau udah punya hold aja, kalau kejar sekarang, saya rasa upside-nya juga udah nggak terlalu banyak. Jadi kalau udah hold ya hold aja sih kalau udah punya. Oke. Mungkin terakhir nih kok, boleh Hmm. tahu nggak 3 topiknya untuk beberapa bulan ke depan? Oke, kalau topik spesial mungkin BBRI, GGRM, mungkin kita lihat bisa ISAT ya, tapi ISAT juga. ISAT masih ada story, upside mungkin udah nggak tahu banyak, tapi secara fundamental oke. Kita tetap masih sukanya banking, consumer, sama telco ya. Jadi itu sektor-sektor yang kita suka, tinggal dipilih aja emitennya teman-teman. Tapi kalau saya sih cenderungnya ya BBRI, GGRM, kemudian juga ya ISAT menarik, ISAT Excel juga cukup oke. Itu aja sih, sama mungkin ada consumer yang lain ya. Oke.
Oke, Ko. Mungkin untuk pertanyaan tadi, untuk topik itu menjadi akhir dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Thank you buat Ko Andre yang udah Thank you. sharing untuk kita semua. Jadi teman-teman pantengin terus untuk IG BCA Sekuritas untuk acara-acara menarik di bulan Juni nanti. Jadi kalian bisa pantengin info-info update dan best talk akan diadakan di setiap bulannya. So stay tune aja teman-teman. Thank you and have a good day. Thank you, Ko. Thank you.